Selamat siang, perkenalkan nama saya Senta Francisco dan perkenalkan rekan saya Marvina Tandri. Dan pada video kali ini kami akan menampilkan masakan Sulawesi. Selamat menikmati. Bahan yang dibutuhkan untuk memasak ayam woku yaitu ayam, daun kunyit, daun bawang, daun pandan, daun jeruk, daun salam, daun kemangi, tomat, garam, gula pasir, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar, cabai keriting, kunyit, jahe, dan juga air. Step pertama yaitu kita harus membonus ayam, yaitu memisahkan tulang dan dagingnya. Selanjutnya, kita harus memotong bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting agar mempermudah proses pemblenderan. Setelah memasukkan cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih, lakukan proses pemblenderan hingga bumbu tercampur rata. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan campur menggunakan daun salam, daun kunyit, dan daun melinjo. Setelah ditumis, masukkan ayam yang sudah diboneless. Aduk hingga tercampur menjadi rata. Setelah dirasa ayam sudah matang, masukkan daun kemangi ke dalam ayam. Ayam siap untuk dihidangkan. Bahan yang perlu disiapkan untuk membuat topalada yaitu antara lain yang pertama daging sapi, santan encer, santan kental, minyak, air asam, lengkuas, batang sereh, bawang merah, bawang putih, kemiri, jinten bubuk, ketumbar bubuk, jahe, salt and pepper, dan juga cabai merah. Lalu slice daging sapi, lalu potong bawang putih, potong bawang merah, lalu siapkan blender dan masukkan bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai merah besar, dan juga kemiri. Masukkan jinten bubuk ke dalam blender dan tuang minyak ke dalam blender. Tambahkan sedikit air. Lalu blender bahan-bahan hingga menjadi halus. Tumis bumbu halus. Lalu masukkan batang serai,
dan juga jahe yang sudah ditumbuk. Setelah dirasa sudah cukup, masukkan daging sapi yang telah diiris tipis. Tuangkan air asam. Tambahkan santan dan juga air. Aduk hingga rata, lalu biarkan hingga daging sapi menyerap semua bumbunya. Selanjutnya, kita akan membuat ganemo sup. Bahan harus dipersiapkan yaitu daun melinjo, labu parang, daging sapi, kulit melinjo merah, santan, daun salam, daun kunyit, cabai merah besar, lengkuas, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, salt, dan pepper. Tahap pertama yaitu potong labu parang berbentuk dice. Lakukan hal serupa dengan daging, yaitu dipotong dice. Iris daun melinjo hingga menjadi beberapa bagian. Potong bawang merah dan bawang putih dan juga cabai merah. Potong jahe. Lalu blender secara bersamaan hingga halus. Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan daun kunyit. Berikutnya, kita akan membuat nasi jaha. Bahan yang perlu dipersiapkan yaitu beras ketan, batang serai, daun pandan, air, santan, garam, jahe, bawang merah, dan juga gula pasir. Step pertama yaitu kita harus mencuci beras dan juga beras ketan yang sudah dipersatukan menggunakan air. Lalu kukus beras yang sudah dibersihkan ke dalam dandang hingga matang.
Angkat nasi yang sudah dikukus. Lalu siapkan bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Lalu tuangkan minyak dan beri sedikit air untuk mempermudah proses pemblenderan. Blender hingga halus. Lalu masukkan santan dan beri sedikit air. Siapkan kembali blender dan masukkan daun pandan yang sudah di-slice ke dalam blender. Ambil stock pot, lalu tuangkan daun pandan yang sudah di blender bersama dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan sedikit air. Aduk hingga merata. Lalu masukkan nasi yang sudah dikukus tadi ke dalam campuran daun pandan dan juga bumbu halus. Lalu aduk hingga merata dan biarkan air tersebut menyerap ke dalam beras. Masukkan beras ke dalam cetakan lontong yang sudah dilapisi dengan kulit pisang. Lalu oven beras tersebut dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Dan yang terakhir yaitu ihu tilinanga. Bahan yang perlu dipersiapkan yaitu terong ungu, bawang merah, cabai merah besar, tomat, cabai merah keriting, santan, garam, gula pasir, dan telur ayam. Potong terong ungu menjadi 3 bagian, lalu belah menjadi 2. Lalu marinasi terong menggunakan garam dan juga lada. Goreng terong yang sudah dimarinasi hingga kecoklatan.